Halo guys, selamat pagi. Apa kabarnya di hari ini guys? Tetap semangat masih di seputaran ternak puyuh kita tentunya kita sambil kontrol cek pengawasan. Kali ini mencoba melakukan penyemprotan ya karena kita sudah agak sedikit lama tidak melakukan penyemprotan. Nanti dikhawatirkan kita banyaknya kuman, mungkin banyaknya jamur yang melekat di situ, banyaknya bakteri. Coba kita melakukan penyemprotan untuk ternak kita. Penyemprotan dilakukan sebaiknya kapan Pak? Ya kalau saya biasanya pagi hari ya. Karena kalau sore itu usahakan apapun bentuk dan alasannya, kalau sore itu jangan ada aktivitas yang full di dalam kandang. Karena apa? Karena aktivitas untuk puyuh betelor kalau untuk di jam-jam sore itu. Jadi kalau kita aktivitas kita menggunakan pagi saja. Kita di sini sudah ada air guys. Ini kurang lebih 1 liter ya ini nih ya. Kurang lebih 1 liter. Terus kemudian kita menggunakan ini juga bisa sih. Apa itu namanya? Formades. Ini ya. Kita menggunakan penyemprotan ini guys. Coba kita ini dulu. Kita membaca dulu gunanya apa. Blur tapi ya. Ternyata blur. Nggak bisa kalau kita dekatkan. Dia ternyata blur. Di sini komposisi nggak perlu aturan pakai 100 ml setiap 25 liter air. Itu. Terus kemudian fungsi kegunaannya, indikasi disinfektan, disinfeksi kandang untuk mencegah penularan penyakit oleh virus, bakteri, jamur, dan koksidia. Nah, koksidia. Ini aturan pakainya seperti itu guys, 100 ml setiap 25 liter air. Setiap 25 liter ya. Ini bagian kandang seluas 80 meter persegi. Bila ada wabah, berikan dengan pengenceran 100 ml tiap 10 liternya. Kalau ada wabah sih. Kalau enggak kita biasa saja. Kita di sini 1 liter. 1 liter mungkin satu tutup bisa. Karena perbandingannya ya. Ini 1 liter kita menggunakan 1 sloki guys. Ataupun 2 enggak masalah juga sih. Saya biasanya menggunakan 2 juga. Nah ini. Satu ini sedikit masalahnya cuman. Kita menggunakan 2 nggak apa-apa. Ini terus kemudian diapain Pak? Kita semprotkan ke burungnya. Iya. Terus pertanyaan. Kena air minumnya Pak? Ya nggak apa-apa. Kena air minum nggak apa-apa. Terus kemudian kenapa kan? Ya nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi kalau untuk penyemprotan, ini ya kita sebenarnya sih melakukan penyemprotan berkala ya. Secara bertahap sih penyemprotan itu. Cuman kita menggunakan, selain menggunakan ini ada nggak Pak? Ada. Sama saja sih, biofektan apa ya, sama saja. Ini sama saja, cuman ini sudah habis kawan. Ini sama ini, dua-duanya sama. Ini sudah habis. Ini untuk kegunaannya pun sama, ya agar supaya ya itu tadi yang namanya kita penyakit kan kita kan nggak tahu. Jadi kita waspada. Nah ini kita melakukan penyemprotan seperti ini guys. Ke kandang ya mengenai burungnya kita lakukan penyemprotan seperti ini. Jadi basah Pak burungnya ya nggak apa-apa. Ini kan tujuannya kalau dia mungkin ada penyakit, terus kemudian ada jamur-jamur di situ. Jadi mudah-mudahan bakteri, virus yang ada di seputaran kandang bisa teratasi kawan. Jadi kegunaannya seperti itu. Biasanya kita pun juga menggunakan
tangki yang besar. Jadi ini karena mungkin ini kemarin-kemarin sudah kita lakukan ya, ini pencegahan yang harusnya memang betul-betul kita lakukan kawan. Jadi jangan sampai nanti ketika kita tidak melakukan seperti ini, jangan sampai nanti ketika kita sedang lagi panen-panennya telur, terus kemudian ada kendala mungkin apa namanya, penyakit ngedrop, terus mudahnya mati karena di dalam kandang banyaknya virus dan kuman. Nih kalau bisa dengan cara seperti inilah kita mengatasinya. Jadi untuk kawan-kawan juga, Pak belinya di mana? Banyak itu. Kalau soal belinya di mana itu banyak. Ini semuanya ya kita melakukan penyemprotan seperti ini. Apa enggak enak pakai tangki yang besar, Pak? Ya biasanya kita menggunakan tangki yang besar juga. Cuman kali ini karena ini juga kita hanya melakukan penyemprotan di kandang ataupun burungnya, ya ini saya kira kita menggunakan ini cukup ya. Jadi nanti silahkan dipraktekkan saja. Fungsinya apa Pak? Ya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Stres nggak Pak? Ya enggak. Aman nggak Pak kena apa namanya, makanannya? Sejauh ini aman ya, aman karena ini kan memang sudah dirancang khusus. Ini memang sudah di apa ya, khusus untuk peternak, khusus untuk kelas-kelas yang burung unggas-unggas yang seperti ini. Ini memang untuk membunuh bakteri, membunuh jamur, membunuh virus yang mungkin melekat di ternak kita. Jadi ini adalah pembersihan massal kawan. Jadi dari sinilah nanti terus burung ini akan bersih, bulunya juga bersih, terus kemudian apa ya, dia akan bisa kutu-kutu jamur yang ada di badan puyuh itu berkemungkinan nanti bisa mati gitu kawan. Jadi ini kita memang lakukanlah secara rutin, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Enak seminggu sekali lah dijadwalkan di hari apa gitu. Coba kamera kita dekatkan kawan. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Ya, ini kita melakukan penyemprotan. Ke burungnya. Ya, kena air minum nggak apa-apa. Kemudian kena makanannya juga nggak apa-apa. Stres nggak Pak? Ya enggak. Nah itu kawan. Jadi basah burungnya, kita semprotkan ke burung-burungnya. Jaga kesehatan kawan. Jadi agar supaya kita lebih percaya diri, mungkin banyaknya penyakit-penyakit yang susah kita tebak penyakit itu datangnya dari mana. Nah itu, jadi kelihatannya memang ngeri kawan. Tapi ini demi kesehatannya, demi kesehatan burung kita, ternak kita. Aset kita ada di sini kawan. Ya. Nah itu hanya sebatas itu, terus nanti kemudian ini kemarin coba kita karantinakan sih 2 ini. Lakukan secara merata ya. Jadi kita di sini secara terus menerus, mungkin bisa seminggu sekali, 10 hari sekali. Kalau saya sih lebih cenderung
seminggu sekali. Jadi kalau kita semprot kayak gini, ke kandangnya juga, kalaupun ada tujuannya ada bakteri yang ada di seputaran kandang, dia akan mati. Virus-virus yang ada di seputaran kandang dia mati gitu. Tapi sebelum kita melakukan penyemprotan seperti ini, usahakan telur itu kita panen dulu kawan. Jadi jangan sampai ada telur di situ, nanti takutnya telurnya terkontaminasi, terus kemudian telur konsumsinya kita jual, kan nanti dia nggak bagus di telurnya gitu. Harusnya ya memang kita lakukan pagi, terus kemudian jangan sampai ada telur di situ. Kita panen dulu sebelum melakukan penyemprotan. Jadi sterilisasi, kita sterilkan di wilayah kita. Ini burung-burung yang sudah disemprot nantinya stres nggak Pak? Kita lihat. Setelah disemprot kan dia kan santai aman. Tuh, dia tenang kembali kawan. Ya, setelah disemprot dia tenang kembali. Tuh, ya. Dia tenang kembali setelah kita melakukan penyemprotan. Malah dia terkadang gimana ya, kalau orang Jawa bilang didis, artinya mencari kutu yang ada di sekitar badannya menggunakan paruhnya, biasanya seperti itu. Hingga dia nanti kering, terus kemudian kuman-kuman yang ada di badannya itu hilang kawan. Ya, jadi rekan-rekanku semuanya, mungkin itu sedikit menambah agar supaya kita bisa mencegah penyakit datang ya. Seperti ini caranya. Ini kita lakukan berhari-hari ya. Seperti ini perawatan kita. Yang bagus itu setelah kotoran ditarik ya, kayak kemarin. Ini kemarin baru dibersihkan. Nah, ini besok kita bersihkan. Biasanya memang kita melakukan ini, bersihkan, tarik kotorannya, terus kemudian kita semprot gitu. Jadi nah itu nampak sehat setelah kita mandikan, setelah kita semprot menggunakan cairan itu tadi. Ya, untuk rekan-rekanku silahkan mencoba agar supaya ternak kita lebih sehat, jauh dari penyakit, mudah-mudahan ya. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam seketer dari Jambi. Mudah-mudahan bermanfaat kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses selalu.